Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Ayo kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah hari ini. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita akan memulainya dengan berdoa. Lipat tangan adik-adik, tutup mata, dan kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Kami dapat beribadah di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Kami serahkan ibadah ini, Tuhan, ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk kita nyanyikan sama-sama dari awal ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih.
Adik-adik, siap memuji Tuhan lebih lagi? Ayo bangkit berdiri dan kita nyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tepuk tangan adik-adik. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ayo adik-adik, kita nyanyi bersama. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
membukakan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakan telinga dan hati kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Sekarang tiba saatnya kita mau duduk diam dan kita mau buka Alkitab kita. Yang belum ada Alkitabnya boleh diambil dulu ya. Kita mau sama-sama buka di 1 Raja-Raja 17, ayatnya yang ke-7 sampai ke-24. 1 Raja-Raja 17, ayatnya yang ke-7 sampai ke-24. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu, ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas, dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu, ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini anakmu, ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, "Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar." Jadi adik-adik, di ayat yang sebelumnya, yaitu di ayat yang 1 sampai yang ke-6, diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada Nabi Elia untuk pergi dan tinggal di tepi sungai Kerit. Di sana Tuhan Yesus memelihara kehidupan Nabi Elia dengan cara memberikan makanan
berupa daging dan roti yang dikirimkan atau yang dibawakan oleh burung gagak, dan juga memberikan minum air dari sungai Kerit tersebut. Karena pada saat itu tidak turun hujan, itu mengapa Tuhan Yesus mengatakan kepada Nabi Elia untuk tinggal di tepi sungai Kerit agar Nabi Elia dapat minum air dari sungai Kerit tersebut. Setelah sungai Kerit itu mengering, Tuhan Yesus mengatakan kepada Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat, dan di sanalah Nabi Elia bertemu dengan janda Sarfat. Janda Sarfat sendiri bukanlah orang yang istimewa, dan janda Sarfat ini juga bukan berasal dari Israel, melainkan berasal dari Sidon, Sarfat, yang merupakan pusat pemujaan dewa Baal dan juga terkenal merupakan tempat asal dari Ratu Isabel, istri Ahab. Tuhan memakai janda Sarfat tidak dalam kondisi kehidupannya yang baik, namun sebaliknya, dalam kondisi kehidupannya yang sedang buruk. Tetapi yang adik-adik harus tahu, janda Sarfat tetap bersedia untuk dipakai kehidupannya oleh Tuhan. Nah, pada hari ini kita mau sama-sama belajar 4 bentuk iman yang dilakukan oleh janda Sarfat. Yang pertama, mengasihi sesama. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama lihat kalau janda Sarfat menolong Nabi Elia dengan cara memberikan roti dan juga mengambilkan air. Di sini kita mau sama-sama belajar dari janda Sarfat untuk dapat mengasihi sesama kita. Contohnya, mungkin saat adik-adik ke sekolah, ada teman adik-adik yang tidak membawa makanan. Adik-adik bisa memberikan sebagian makanan adik-adik kepada mereka, agar mereka juga dapat makan bersama-sama dengan adik-adik. Dan juga mungkin dalam kondisi seperti ini, adik-adik tahu di luar sana banyak orang yang sedang kekurangan, banyak orang yang sedang khawatir. Mungkin adik-adik tidak bisa memberikan apa yang adik-adik punya pada saat ini, tapi adik-adik bisa memberikan doa adik-adik untuk mereka, agar mereka, kehidupan mereka dapat terpenuhi dan mereka dapat tertolong. Yang kedua, bertindak dengan iman yang besar. Contoh yang dapat kita ambil dari janda Sarfat di sini adalah saat dia membuatkan roti kepada Nabi Elia. Padahal bisa saja dia mengatakan kepada Nabi Elia bahwa dia tidak dapat membuatkan roti tersebut karena persediaan tepung dan minyaknya yang tinggal sedikit. Dan tepung dan minyak tersebut akan dia pakai untuk dibuatkan roti bagi dia dan bagi anaknya. Tetapi tidak, janda Sarfat tetap mau membuatkan kepada Nabi Elia karena ia percaya kepada perkataan Nabi Elia bahwa tepung dan minyaknya tidak akan habis. Dengan iman yang besar, dia membuatkan roti tersebut dan benar bahwa tepung dan minyaknya tidak habis. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar bahwa kita harus percaya kepada Tuhan, percaya dengan perkataan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan katakan, kita harus pegang dengan iman kita yang besar. Saat Tuhan sudah mengatakan jangan khawatir, maka kita tidak boleh khawatir. Dan saat Tuhan sudah mengatakan kita tidak akan kekurangan, maka pasti kita tidak akan kekurangan. Yang ketiga, yang kita dapat pelajari dari kisah janda Sarfat ini adalah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Perbuatan yang dilakukan janda Sarfat dengan memberikan segala persediaan minyak dan tepungnya kepada Nabi Elia menandakan bahwa janda Sarfat ini juga memberikan segalanya yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kita mau sama-sama belajar untuk memberikan segala yang terbaik kepada Tuhan. Karena saat kita memberikan segala yang terbaik, mungkin saja kita berikan kehidupan kita, mungkin kita memberikan yang terbaik apa yang dari kita punya. Nanti Tuhan sendiri yang akan membalasnya. Kita tidak tahu Tuhan membalasnya kapan, Tuhan membalasnya dengan bentuk apa. Tapi yang kita dapat pelajari dari kisah ini, saat janda Sarfat memberikan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan membalasnya dengan, tadi contoh yang pertama, minyak dan tepungnya yang tidak habis. Itu adalah salah satu berkat yang Tuhan berikan kepada janda Sarfat. Juga yang kedua, anaknya yang sakit sampai tidak bernafas lagi, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Jadi adik-adik, jangan takut untuk memberikan apa yang kita punya dan apa yang terbaik pada Tuhan. Karena nanti Tuhan sendiri yang akan memberikan yang terbaiknya pada kita. Yang keempat adalah tidak khawatir. Seperti perbuatan yang dilakukan janda Sarfat
di mana ia memberikan segala persediaan minyak dan tepungnya untuk Nabi Elia. Di sini dia tidak khawatir apapun. Dan kita bisa lihat kalau Tuhan menyediakan dan membalasnya dengan cara minyak dan tepungnya yang tidak habis. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar untuk tidak khawatir. Apalagi adik-adik di kondisi seperti ini, kita tidak usah khawatir. Banyak orang di luar sana yang sedang khawatir. Mungkin juga keluarga adik-adik sedang khawatir. Nah, di sini Tuhan mau ingatkan kepada kita untuk tidak khawatir tentang apapun juga. Karena Tuhan sudah katakan untuk jangan khawatir, dan Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mencukupi kita, seperti Tuhan menolong Nabi Elia dengan cara mengirimkan makanan melalui burung gagak, memberikan minum di sungai Kerit. Juga Tuhan memenuhi kebutuhan janda Sarfat dengan minyak dan tepungnya yang tidak habis. Di sini kita dapat belajar kalau Tuhan itu selalu memenuhi kebutuhan kita, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita, dan Tuhan selalu menolong kita. Dengan cara apapun, mungkin dengan cara yang kita tidak dapat bayangkan. Seperti Tuhan mengirimkan makanan kepada Nabi Elia dengan cara melalui burung gagak. Mungkin dengan cara-cara yang tidak terbayangkan oleh kita sekalipun, Tuhan akan menolong setiap kita. Adik-adik, pada hari ini kita sudah belajar 4 poin penting atau 4 tindakan, 4 iman yang dilakukan oleh janda Sarfat. Yang pertama tadi, mengasihi sesama. Kita harus tetap mengasihi sesama dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Yang kedua, bertindak dengan iman yang besar. Kita harus percaya kepada Tuhan dan kita harus memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita bisa memberi kehidupan kita bisa memberi apa yang kita punya, dan nanti Tuhan juga yang akan membalasnya dengan yang terbaik daripadanya. Dan yang keempat tadi, tidak khawatir. Jadi adik-adik, jangan ada adik-adik yang khawatir ya, karena Tuhan Yesus sudah katakan untuk jangan khawatir, dan kita harus sama-sama percaya kalau Tuhan Yesus yang akan memenuhi, yang akan memberi pertolongan, dan juga Tuhan Yesus yang akan memelihara kehidupan kita. Nah adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pada hari ini. Biar kiranya firman ini dapat memberkati kehidupan adik-adik, dapat tertanam dalam kehidupan adik-adik, dan juga biar kiranya firman ini yang selalu adik-adik ingat di dalam kehidupan adik-adik. Nah, sekarang kita mau tutup firman Tuhan, kita mau masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami Tuhan masih Tuhan izinkan untuk bangun, untuk beribadah, untuk datang kepadamu, untuk memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman pada hari ini. Ya Bapa, tadi kami sudah belajar Tuhan dari kisah janda Sarfat dan Nabi Elia Tuhan. Biar kiranya Tuhan, firman ini dapat memberikan kekuatan bagi kami, agar kami mau mengasihi sesama kami dalam kondisi seperti ini. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi sekitar kami, orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Dan juga Tuhan, kami juga mau belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, apa yang kami punya Tuhan. Biar kiranya kami dapat memberikan dengan hati yang tulus kepada Tuhan, dengan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Dan Tuhan, kita juga mau belajar untuk kami dapat percaya dengan iman yang besar. Kami mau percaya, kami mau belajar untuk percaya dengan apa yang Engkau sudah katakan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, yang terakhir, ajar kami untuk tidak khawatir Tuhan. Melalui firman ini Tuhan, kami sudah diingatkan untuk tidak khawatir. Dan biar kiranya Bapa, Engkau yang membuang setiap kekhawatiran kami, karena kami tahu Tuhan yang akan memelihara, Tuhan yang akan menolong, dan Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan setiap kami Bapa. Biar firman ini dapat selalu kami ingat Tuhan, dapat tertanam dan bertumbuh bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk keadaan dan situasi ini Tuhan. Tuhan biar kiranya Engkau yang memulihkan kondisi ini Tuhan, di mana adanya virus Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan sudah hilangkan virus ini dari bumi ini Tuhan, dan Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah menyelamatkan setiap orang yang mungkin sudah terkena virus. Dan juga Tuhan,
Kami percaya Tuhan akan memberikan perlindungan bagi setiap kami, agar kami tidak terkena virus tersebut ya Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Tuhanku. Ku tenang di dalam